Suara saya jelas Bapak Ibu? Kalau ini lebih jelas, sama aja. Risi saya pakai ini, lebih jelas. Ya udah, karena demi Bapak Ibu saya rela pakai ini. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wala haula wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Kita lanjutkan kajian kita. Beberapa waktu yang lalu sudah kita bahas tentang muqaddimah surat Al-Kautsar. Ya, muqaddimah surat Al-Kautsar. Waktu itu saya ceritakan tentang sebab turunnya surat Al-Kautsar. Kemudian hikmah daripada sebab turunnya surat Al-Kautsar. Mengulang sedikit biar nyambung dengan tema pagi ini. Surat Al-Kautsar itu turun berkenaan dengan musibah yang dialami oleh Rasulullah SAW. Berupa apa Bapak Ibu? Hah? Berupa apa? Nggak nyambung ini. Bukan 3 anak, 2 anak. Kalau tulisannya 3 anak, memang 3 anak laki-laki Rasul meninggal, tapi penyebabnya bukan itu. Penyebabnya 2 anaknya, Abdullah sama Al-Qasim. Kalau di Medina yang meninggal namanya Ibrahim, itu nanti lahirlah syariat sholat gerhana. Karena pas Ibrahim meninggal, pas gerhana, para sahabat mengatakan, oh ini gerhana gara-gara meninggalnya Ibrahim. Rasulullah buru-buru keluar mengumpulkan para sahabat, kemudian melaksanakan sholat gerhana matahari. Saat itu sekitar jam seginilah, jam 8 itu sholat gerhana. Jadi surat Al-Kautsar ini turun ketika 2 putra Rasul terbaiknya meninggal, kemudian orang berkomentar negatif. Nah, dari sini ada 3 pelajaran yang bisa kita ambil. 1, setiap manusia itu pasti diberi musibah oleh Allah, dan musibah terbesar itu adalah para nabi. Wajar kalau para nabi itu nanti fasilitas di akhirat melebihi kita karena musibahnya besar. Musibah terbesar itu adalah para nabi. Kemudian musibah terbesar kedua adalah para hamba Allah yang dicintai oleh Allah. Jadi salah satu ciri Allah itu mencintai hamba adalah dikasih musibah. Bukan saya ngomong, Rasul. Nanti kita buka kitab Sabar, innallaha idza habba 'abdan ibtalahu. Allah kalau mencintai hamba itu Allah pasti akan mengujinya. Kemudian poin yang kedua, jangan ambil pusing dengan komentar-komentar orang kafir. Kerjaan orang kafir itu memang selalu mencari celah, selalu mencari kesempatan untuk menjatuhkan umat Islam, apapun caranya. Kemudian yang ketiga, ketika kita diberi musibah oleh Allah, ketika kita itu diolok oleh orang kafir, hiburan terbaik kita adalah Al-Quran. Sebagaimana Rasul ketika sedih, Allah berikan surat Al-Kautsar. Itu inti daripada kajian 2 atau 3 pekan yang lalu. Dan pagi ini kita akan membahas tafsirnya surat Al-Kautsar. Ya. Al-Kautsar, ya. Al-Kautsar sambil nunggu. Itu hanya 3 ayat. Hanya 3 ayat dan ini surat terpendek. Mari kita lihat ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainaka, inna sesungguhnya kami, yaitu Allah. Kami di sini Bapak Ibu menggunakan bahasa kami, bukan saya.
Nah, ini yang mungkin dikit-dikit tahu belajar bahasa Arab. Kata-kata kami dalam Al-Quran itu bukan berarti Allah itu banyak. Ketika Allah menggunakan kata-kata kami, itu ada dua hal penting. Ada dua hal yang penting. Yang pertama, boleh jadi ada keterlibatan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini adalah malaikat. Ya, ketika Allah menggunakan kata-kata kami, ya, itu berarti ada keterlibatan selain Allah. Maka menggunakan kami, karena kami itu biasanya untuk banyak orang. Contoh firman Allah, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam kemuliaan. Berarti ketika menurunkan itu ada keterlibatan selain Allah. Siapa? Malaikat, terutama malaikat Jibril. Nggak bisa. Ini penyakit yang lalu kambuh lagi. Kalau nggak nyari laptop lagi. Nggak tahu. Saya itu kalau laptop saya itu sering nggak diterima, Bapak Ibu. Memang saya ini nggak diterima di mana-mana. Coba. Dibalik. Ini ke sana, ini ke sini. Baik, itu contoh. Tapi kalau di sini inna a'tainaka, sesungguhnya kami memberi kamu ya Muhammad. Ini alasan kedua kenapa menggunakan kami, litta'zim. Ulama mengatakan litta'zim, untuk menunjukkan kebesaran. Ya, untuk menunjukkan kebesaran. Kita suka menggunakan juga kami atas nama ketua yayasan. Padahal ketua yayasan itu cuma satu. Kami atas nama pimpinan. Nah, pimpinan itu cuma satu. Maka itu litta'zim, nah, dalam bahasa Arab untuk menunjukkan keagungan dan ketinggian. Nah, Allah Subhanahu wa taala di sini menggunakan kata-kata inna, sesungguhnya kami, itu dalam rangka untuk menunjukkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. A'tainaka, kami memberi kepada kamu. Ya, kami memberikan kepada kamu. Biasanya kata-kata memberi itu digunakan untuk pemberian yang memang itu menjadi hak. Menjadi haknya. Saya memberi ibu nafkah, berarti memang nafkah itu hak ibu-ibu. Jadi Allah memberikan kepada Rasul, ini memang Rasulullah itu prestasinya luar biasa. Musibahnya luar biasa, prestasinya luar biasa, kedudukan luar biasa, dan memberi itu untuk mengisyaratkan pemberian yang sedikit. Artinya masih banyak pemberian Allah yang belum diberikan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Maka kalau ibu-ibu suka di awal bulan, Bu, ini saya beri nafkah kepada ibu, berarti yang diberi kepada ibu-ibu itu masih sedikit, yang disimpan oleh bapak-bapak itu masih banyak. Maka diorek-orek di mana beliau menyimpan uang itu. Ibu lebih tahu lah di mana posisi uang. Apa yang diberi? Al-Kautsar. Al-Kautsar itu dari kata-kata kasuro. Kasuro itu kasir. Kasir bedanya dengan kausar apa? Beda. Kalau kasir itu banyak, walaupun tidak berkualitas. Ya, kasir itu lebih menunjukkan banyaknya secara kuantitas. Tapi kalau kausar tambahannya wawu, fa'al, itu banyak tapi berkualitas. Banyak dan berkualitas. Ada sedikit berkualitas, ada sedikit tidak berkualitas, ada banyak tidak berkualitas, ada banyak tapi berkualitas. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan kausar yang berarti banyak dan itu berkualitas. Mutunya sangat tinggi. Itu kausar. Nah, apa yang dimaksud dengan al-kausar? Ulama beda-beda penafsiran, tapi merujuk kepada beberapa hal. Satu, kausar itu, nah ini kebetulan kausar lagi di luar. Ada santri kita namanya kausar, itu lagi jualan. Itu namanya kausar.
Yang pertama, Kausar itu artinya telaga di surga. Telaga di surga. Kausar. Kapan kita ketemu dengan Al-Kausar itu? Jadi begini urutannya, Bu, Pak. Tolong dihafal. Tolong dihafal. Habis ini kita meninggal. Baik. Habis ini kita meninggal. Kemudian kita masuk ke alam kubur. Setelah itu nanti nunggu masa tiupan sangkakala yang pertama. Kita nggak ketemu dengan tiupan sangkakala yang pertama itu. Kita sudah ada di dalam kubur karena nggak mungkin akan terjadi kiamat selama di dunia masih ada orang muslim. Kiamat itu akan terjadi ketika orang muslim sudah nggak ada. Nunggu 40 masa. Tiuplah sangkakala yang kedua. Tiupan sangkakala kedua membangkitkan manusia dari sejak zaman Adam sampai manusia terakhir. Digiring ke satu tempat namanya Padang Mahsyar, letaknya di Syam sana, di Palestina. Kemudian habis itu di sana ada proses. Ya, proses. Nanti ada hisab, nanti ada pembagian buku, nanti ada pertanyaan-pertanyaan, nanti ada timbangan. Setelah itu kita akan digiring ke satu tempat. Karena di Padang Mahsyar ini panas, terik matahari sangat menyengat, kita kehausan. Setelah berdiri kurang lebih 1 hari, yang kalau dikonversi dengan kehidupan dunia itu hampir sama dengan 50.000 tahun, karena miqdaru khamsina alfasana. Kita kehausan, waktu itu kita nggak ada yang namanya itu fasilitas minum. Setelah selesai di Padang Mahsyar, barulah kemudian kita diarahkan ke sebuah telaga. Di situ Rasul sudah menunggu kita. Nah, telaga itu telaga yang bersumber dari telaga Al-Kautsar milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang minumnya itu syaratnya hanya 2. Syaratnya 2. Yang pertama, ada bekas wudhu di wajah orang itu. Jadi kalau ngaku muslim tapi nggak pernah berwudu, dan berarti nggak pernah sholat, akan dihalau oleh malaikat. Kemudian yang kedua, tidak melakukan yang namanya muhdats, tidak melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah. Maka Rasul mempersilahkan orang untuk umatnya untuk meminum telaga itu. Yang kata Rasul, siapa yang meminumnya seteguk saja, habis itu tidak akan haus selamanya. Kenapa? Karena setelah itu masih ada perjalanan lagi. Itu kita mampir aja, Pak, istirahat sebentar. Kita istirahat sebentar. Itu namanya telaga. Kemudian nanti telaga yang sesungguhnya lagi adalah telaga di surga. Itu belum masuk surga, Pak. Itu masih baru proses. Barulah nanti di surga ada telaga yang itu memang milik Rasulullah SAW, dan kita juga diberi kesempatan untuk meneguknya. Nah, ini makna Kausar yang pertama. Telaga. Dan catatan penting bagi kita, ternyata telaga itu milik Rasul. Nanti kalau kita pengen tahu telaga itu bentuknya kayak apa, nanti ada pertemuan khusus tentang telaga, karena hadis-hadis tentang telaga cukup banyak. Telaga itu walaupun itu milik Rasul pribadi, Pak, itu fasilitas khusus untuk Rasul, tapi ternyata sama Rasul tidak diminum sendiri, Pak, dibagi-bagi ke umatnya. Ya, dibagi-bagi ke umatnya. Ini hebatnya Rasul, sayang sama kita, dan bukan dibagi ke keluarga dekat beliau. Nggak ada itu telaga khusus untuk aku, istri-istriku, dan anak cucuku. Nggak ada, sama sekali nggak ada. Untuk umatku, kata Rasul. Bahkan keluarga dekat Rasul yang itu nggak muslim, itu nggak boleh minum. Abu Lahab itu paman ya, paman Rasul, itu saudara bapak, itu paman Rasul, nggak boleh. Abu Lahab, Abu Thalib itu nggak boleh. Kenapa? Nggak memenuhi syarat iman.
nggak memenuhi syarat tadi sholat. Kalau orang sholatan insya Allah kan beriman. Ternyata telaga itu untuk kita, untuk umat. Artinya apa? Artinya kalau kita itu diberi oleh Allah kenikmatan, kalau kita pengen nyontoh Rasul, mbok ya dibagi-bagi toh kenikmatan itu ke arah sana. Nah, salah satunya nanti adalah kurban. Jadi sebenarnya ketika kita berkorban itu Bapak Ibu, itu bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk laporan, bukan untuk update status. Saya lihat di YouTube itu, Pak, begitu sapinya dirobohin, Pak, bapak-bapak itu duduk di atas sapinya terus begini. La haula wala quwata illa billah. Apa? Nanti habis itu update status, nikmatnya berkorban tahun ini, hilang pahalanya, Pak. Apa itu? Heran saya itu, Pak, sama HP itu. Nikmatnya apa? Update status itu nikmatnya apa, Bib? Saya juga karena mungkin nggak biasa jadi nggak ngerasain. Apa? Dari dulu HP saya itu warnanya ya hanya gunung itu aja, Pak. Saya foto dipanjang, ya udah, ini saya seneng sama pemandangan, itu aja. Nggak berubah-ubah. Pernah dirubah kalau nggak salah sama anak saya ganti lagi. Saya nggak seneng Pak pacang-pacang kayak gitu, Pak. Apalagi ada status nanti pas tilawah Quran. Bukan untuk itu, bukan untuk itu. Jadi telaga. Jadi ketika kita berkorban itu Bapak Ibu, salah satunya adalah ingin berbagi, ya, ingin berbagi. Dan ingat, dengan berbagi itu akan mendapatkan yang lebih besar lagi. Karena Rasulullah begitu Kausar itu diberikan oleh beliau dan dibagi-bagi kepada kita, Rasul juga akan mendapatkan dan telah mendapatkan sesuatu yang banyak yang tidak diberikan kepada nabi manapun. Salah satunya adalah penyebutan nama beliau yang nggak pernah berhenti, Pak. Ya, di dunia ini nggak ada nama yang nggak pernah berhenti disebut melebihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kalau umur dakwah beliau itu hanya 23 tahun. Ya, beliau hanya berdakwah sekitar 25 tahun, umur beliau hanya 63 tahun. Loh, seharusnya Nabi Nuh ya 900-an tahun. Seharusnya Nabi Nuh, seharusnya Nabi Adam. Tapi ternyata nama yang nggak pernah berhenti disebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Azan mesti nyebut nama Muhammad, iqamat mesti nyebut nama Muhammad, ya, kemudian khutbah mesti nyebut nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum nanti sholat, di dalam sholat mesti nyebut nama Muhammad, tahiyat itu mesti nyebut nama Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Maka kadang-kadang mohon maaf saya kalau lagi di Raudhah itu duduk sebentar ya, karena memang nggak boleh lama-lama. Itu kadang-kadang iri sama Rasul, ya Rasul, alangkah enaknya engkau setiap saat namamu itu disebut. Apalah kami ini, itu ya, itu Rasulullah SAW. Ya, jadi telaga yang pertama, Kausar itu artinya telaga. Kemudian yang kedua, makna yang kedua, Kausar itu keturunan yang banyak. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu punya banyak keturunan. Walaupun keturunan Rasul itu semuanya lewat pintu Fatimah. Ya, semuanya lewat pintu Fatimah yang nanti melahirkan 5 orang anak. Fatimah bersama Ali itu punya 5 anak. Hasan, Husain, Muhsin, Ruqayyah, Ummu Kulsum sama Zainab. Jadi anaknya cucunya Rasul itu namanya tuh muter-muter, Pak. Ya, nanti Abu Bakar, Umar, ya, kemudian yang lainnya itu punya anak namanya yang muter-muter lagi. Jadi nama anaknya Fatimah itu ada 5, nanti dari 5 itu yang menghasilkan keturunan 2, Hasan dan Husain. Sehingga kalau ada keturunan Rasul itu biasanya lewat pintu, kalau nggak Hasan ya Husain. Nah, cuma kadang-kadang ada orang yang ngaku-ngaku jadi keturunannya Rasul, namanya habaib. Itu bisa benar, bisa salah, karena memang keturunan Rasul itu banyak. Gampang mancingnya, Pak. Kasih aja dia uang.
katakan ini zakat untuk Anda. Nah, nanti Bapak kalau mau ngetes, tolong saya dites. Saya ini keturunan Rasul atau bukan? Tolong saya dites, saya dikasih 1 miliar lah, nggak usah banyak-banyak. Tapi ini zakat. Kalau diterima, itu berarti bukan keturunan Rasul. Ya, kalau nggak diterima, oh berarti kemungkinan besar keturunan Rasul. Kalau saya ada yang ngasih saya zakat 1 miliar, saya ambil Pak. Tapi bukan untuk saya serahkan kelas Darul Fatah. Nah, gitu aja. Nah, nanti habis ini kalau ada yang mau nyerahin silahkan. Ya. Jadi keturunan Rasul itu sangat banyak dan tidak ada nabi itu yang punya keturunan jelas melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kenapa orang-orang itu juga iri sama kita? Iri sama Rasul. Ada beberapa pengikut yang tidak punya keturunan nabinya itu. Contohnya siapa? Nabi Isa itu nggak punya keturunan. Istri aja nggak punya beliau, Pak. Istri aja nggak punya. Apalagi anak nggak punya. Nah, waktu itu kami ngobrol sama teman itu, dialog ringan lah. Apa hikmahnya Rasul itu nggak punya anak laki-laki? Ya, semua anak Rasul yang laki-laki itu meninggal semuanya, tinggal perempuan. Hikmahnya apa? Oh, batin saya ini pertanyaan cerdas, bagus ini. Kemudian kita bahas. Ya, kemudian yang ketiga, Kausar itu artinya syafaat. Syafaat. Ya, ulama mengatakan Kausar itu artinya syafaat. Mengapa disebut syafaat? Karena syafaat ini adalah senjata ampuhnya Rasul untuk umatnya. Kata Rasulullah, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap para nabi itu punya doa yang istijabah, yang dikabulkan oleh Allah. Wa inni khabbatu da'wati li ummati, dan aku menyembunyikan atau mengakhirkan doa itu untuk umatku. Kenapa? Nanti mau dipakai di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu ada satu fase yang akan dilalui, yaitu apa? Rasul memberikan syafaat. Dan ternyata syafaat Rasul bukan untuk orang terdekat beliau tadi, Abu Lahab, ya, bukan untuk beliau, tapi untuk kita. Lagi-lagi apa? Bagi-bagi. Rasulullah SAW itu bagi-bagi, nikmatnya itu dibagi-bagi ke umatnya. Kemudian yang keempat, Kausar itu artinya pengikut yang banyak. Pengikut yang banyak. Mengapa? Tidak ada di kolong bumi ini nabi yang punya banyak pengikut seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, semua para nabi sudah nggak punya pengikut, Pak. Dan kalau ada punya pengikut nggak sah. Nih, semua para nabi pertama memang sudah nggak ada pengikutnya. Nggak ada, Pak, yang ikut Nabi Adam. Nggak ada yang ikut Nabi Nuh, nggak ada yang ikut Nabi Isa. Dan seandainya ada yang ngaku-ngaku, itu tidak sah berdasarkan firman Allah dan berdasarkan hadis Rasul. Karena apa? Nabi itu fungsinya saling melengkapi, dan pelengkap terakhir adalah Rasulullah SAW. Karena semua para nabi itu agamanya sama. Maka kemarin waktu ada wawancara dengan mahasiswi, saya kebetulan dikasih jatah mahasiswi. Pertanyaan saya itu, Islam itu apa? Jawabannya banyak. Agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW, Nabi Muhammad. Saya tanya, berarti sebelum Rasul agamanya bukan Muslim, bukan Islam? Bingung dia. Berarti Nabi Isa itu agamanya Kristen? Dia nggak bisa jawab. Ya, jadi seluruh para nabi itu agamanya Islam. Rasul itu hanya melengkapi. Beliau dengan tawaduknya itu mengatakan seluruh nabi itu sudah bekerja membangun rumah, dan masih ada pojokan yang belum tinggal satu labinah. Labinah itu batu bata yang belum dipasang. Saya datang untuk memasang itu.
Ya, ini pertama menunjukkan tawadhu'nya Rasul. Yang kedua, Rasul itu melengkapi, menyempurnakan agama para nabi. Sehingga wajar Rasulullah SAW itu keturunannya banyak. Dan orang sekarang kalau ngaku-ngaku pengikutnya, ya, pengikutnya Nabi Musa tapi nggak ngikuti Rasul, batal. Ya, batal, Pak. Termasuk juga yang ngaku-ngaku pengikutnya Nabi Isa, lebih-lebih menuhankan Isa, itu batal agamanya. Mohon maaf di sini kalau ada yang beragama Kristen yang tersinggung. Jadi saya minta maaf. Kalau mau ya dialog boleh. Saya suka ngomong ke ceramah-ceramah itu kalau ketemu orang Kristen. Saya punya tetangga, kawan Pak, orang Kristen, orang Batak. Baik, betul. Tukang tambal ban dan itu langganan saya. Itu ya target saya hanya pengen mengislamkan dia aja, target saya. Makanya hampir selalu kalau ban bocor ganti ban saya ke tempat dia. Pernah ngobrol karena akrab, saya disodorin jadwal. Pak Ustadz tahu, dia tuh Ustadz, saya nggak tahu dari mana, mungkin karena saya pakai jubah kali. Ini jadwal untuk kebaktian hari Minggu, silahkan datang. Wah, bagus juga. Saya mau ngomong, saya mau datang tapi kalau saya mau ngisi, Pak, saya bilang. Saya nggak apa-apa ke gereja, nggak apa-apa. Tapi saya ngisi nanti ya. Kita dialog sama pendeta gitu. Jadi mereka itu sebenarnya orang bingung, Bapak. Ya, mereka itu sebenarnya orang bingung. Maka kita bersyukur kepada Allah. Semua ibadah yang kita lakukan itu ada dasarnya. Itu fungsinya kita belajar. Kenapa? Karena nggak ada contohnya. Dari Isa itu susah nyari contoh. Contoh cara berumah tangga yang baik. Gimana Pak cara berumah tangga yang baik itu Pak? Isa nggak punya istri loh Pak. Umur 33 tahun diangkat ke langit. Gimana cara menikah? Loh menikah itu dalilnya dari mana? Menikah itu dalilnya dari mana? Mahar. Mahar dari mana? Dalilnya apa mahar? Nggak ada. Kalau kita dalam Al-Quran tuh sekitar 10-15 ayat tentang mahar itu ada. Saksi, enggak ada Pak, mereka itu saksi Pak. Apalagi nanti punya keturunan anak, mereka enggak tahu dan enggak ada dasarnya didik anak itu gimana. Karena Nabi Isa enggak punya anak, istri aja enggak punya. Nah kalau Rasulullah lengkap Pak. Rasulullah SAW lengkap, istri ada, anak ada. Kemudian konflik-konflik dalam rumah tangga itu Rasulullah pernah. Beberapa kali Rasulullah itu ya ada konflik, terutama kecemburuan, ya itu ada. Dan hebatnya istri Rasul yang banyak itu nggak ada satupun yang minta cerai. Itu hebatnya Pak. Biasanya kalau ibu di madu minta cerai kan? Nah itu kalau istri Rasul nggak ada Pak minta dicerai. Walaupun pernah Rasulullah menceraikan, tapi habis itu dibalikin lagi. Ini tuh untuk ngasih tahu caranya mencerai itu begini. Nah, Rasulullah lengkap Pak. Rasulullah ibadah jelas. Lah Nabi Isa itu nggak ada riwayat. Makanya orang-orang Kristen itu kalau misalnya mau melakukan sesuatu kan gini Pak. Saya sering perhatikan. Untuk gini. Nah, saya nggak tahu juga apa itu artinya plus itu. Ini direkam ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, saya senang kalau dialog sama teman-teman Kristen, saya senang. Nah, itu nggak ada Pak. Nih. Oh nggak ada. Kita kalau sholat mau takbir begini aja Pak. Oh itu hadisnya banyak sekali. Posisi tangan harus begini, nggak boleh begini, nggak boleh begini, nggak boleh lebih tinggi dari daun telinga, nggak boleh lebih rendah daripada diatur sedetail mungkin. Kenapa? Karena Rasul adalah Nabi terakhir yang menyebabkan pengikutnya itu banyak dan Rasul akan berbangga-bangga dengan jumlah umatnya yang banyak. Itu ya makna Kausar. Nah, karena nikmat aku kasih banyak kepadamu, apa tugas kamu Muhammad? Fasholli, maka sholatlah. Nah, maka sholatlah. Tapi ingat di Rabbika karena Tuhanmu. Di sini ada dua pelajaran penting. Fasholli li Rabbika. Satu,
sholat itu ternyata sebagai tanda syukur kepada Allah. Jadi cara bersyukur itu Pak, itu juga ada ilmunya. Syukur itu bukan sekedar mengucapkan alhamdulillah, itu baru syukur lewat lisan. Banyak orang yang bersyukur lewat lisan, tapi aslinya justru malah melukai syukur itu sendiri. Maka syukur itu ada panduannya. Satu apa? Sholat. Maka sholat itu salah satu cara kita bersyukur kepada Allah. Jadi ketika kita sholat itu Pak, sebenarnya kita itu mensyukuri nikmat Allah, bukan lagi beban. Maka orang kalau sholatnya itu gampang, ringan, nggak usah disuruh-suruh lagi, berarti sudah sampai pada tingkat syukur. Banyak orang yang syukur itu tapi ternyata melukai syukur itu sendiri. Ya alhamdulillah, mulutnya alhamdulillah, tapi caranya salah. Bapak Ibu masih ingat dulu di TV, saya kadang-kadang kalau pergi ke rumah kawan, ke rumah kakak terutama ya, yang di Depok itu, ya mau nggak mau ada TV ya. Kadang-kadang saya duduk pengen tahu apa isinya. Atau kalau ini cukuran di situ tuh ada TV-nya. Ya sambil nunggu kadang-kadang lihat gitu ya. Itu ada di Indosiar kalau nggak salah. Itu ada AFI, Akademi F-nya tahu ya? Firdaus Fantasi ya? Akademi Fantasi, saya lupa. Akademi Fantasi. Itu kan ada apa namanya? Lomba nyanyi ya? Nggak tahu Bapak Ibu? Tahu nggak? Saya kadang-kadang bingung Bapak Ibu, diem-diem itu kadang-kadang apa sebenarnya tahu tapi takut ini. Yaitu ada lomba nyanyi, kemudian nanti yang menang itu yang dapat SMS terbanyak. Betul? Nanti hari ini dikurangi 5. Itu pernah saya lihat 2 atau 3 kali. Begitu si calonnya itu menang, langsung apa? Sujud syukur. Oke, sujud syukur dengan satu pakaian seperti itu, perempuan Pak. Ya tahulah pakaiannya kayak apa. Sujud syukur. Nangis dipeluk ibunya pakai jilbab. Itu bukan sujud syukur Pak, itu sujud yang merendahkan dia sendiri, menghina Allah itu Pak. Ya kok sujud syukur kayak begitu? Satu nyanyi dengan musik-musik seperti itu haram Pak. Ya, apalagi nyanyi yang semacam-macam, udah haram. Yang kedua nggak menutup aurat. Dan itu bukan syukur Pak, itu bukan kenikmatan yang Allah berikan kepada dia. Sujud syukur. Baik, itu bukan sujud syukur. Maka syukur itu sujud syukur atau syukur itu tidak mesti harus seperti itu. Dilihat nikmatnya apa. Kita lihat kadang-kadang ya, saya bukan sekali 2 kali dengar tapi nggak pernah melihat secara langsung. Orang habis dapat proyek Pak, korupsi ya dalam hal ini, itu bersyukur kepada Allah umroh Pak, bersyukur kepada Allah dapat proyek. Ya, saya punya kawan dulu kerjaannya borong jalan, tapi udah keluar Pak. Ya cerita, belak-belakan sama saya. Kerjaannya itu borong pekerjaan di Lampung Timur. Di Lampung Timur dulu cerita, Lampung Timur Metro itu pekerjaan beliau. Itu Masya Allah Ustaz, itu kok ada proyek itu yang dikerjakan bisa 40%, itu bagus gitu dia. Jadi dapat 100 juta misalnya, yang dikerjakan dalam bentuk fisiko 40 juta itu udah bagus. Terus gimana Pak? Woi Ustaz, ini minta, pimpinan ini minta, ini minta, ini minta, ini minta. Lah kami dapat apa Ustaz? Gitu Pak ya. Dan itu biasa aja Ustaz. Habis itu beliau keluar. Ya, nggak perlu saya sebutkan namanya. Ya, kalau saya sebutkan pun insya Allah juga Bapak Ibu nggak akan pernah ketemu sama beliau, karena udah meninggal dunia. Kebetulan saya sangat dekat sama beliau, sama keluarganya. Ya beliau belak-belakan. Segitunya loh Pak. Nah, kok habis itu bersyukur. Habis dapat proyek ini bersyukur kepada Allah, umroh. Di sana juga meminta kepada Allah, takut kalau ada yang haram tolong maafkan ya Allah. Umrohnya cuma 30 juta. Dapatnya 30 miliar. Apa sih 30 juta itu? Itu bukan syukur. Itu bukan syukur. Maka ketika dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik, apa kata malaikat? La labbaik. Enggak sah labbaik kamu itu. Enggak diterima oleh Allah.
Maka fasholli li rabbika, dan itu pun li rabbika karena Tuhanmu. Ya, bukan karena yang lain. Artinya apa? Mendatangkan keikhlasan. Yang berikutnya yang kedua, wanhar, dan sembelihlah. Dan juga sembelihlah itu li rabbika, aslinya itu fasholli wanhar li rabbika. Ya, itu sebenarnya li rabbika itu untuk mencakup dua, salat dan menyembelih. Nah, kemudian untuk ketukan biar sama, anharnya dibelakangkan. Fasholli li rabbika wanhar, dan sembelihlah. Sembelihlah itu satu, menyembelih binatang, yang kedua itu karena juga Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Ya, bukan karena bentar lagi mau ada pilkada. Ya, ada pilkada kan, biasanya kalau ada pilkada itu satu ada cetak banner, ada cetak kalender, ada yang korban atas nama fulan. Ya, ini belum ada ya? Belum, karena bulan Desember Pak ya? Bulan Desember. Nah, tapi kalau ada kita terima aja. Kita terima aja sapinya. Nah, ya. Kemudian yang terakhir, inna syani'aka huwal abtar. Inna, sesungguhnya, syani'aka, orang yang membencimu wahai Muhammad, huwa, dialah al-abtar, orang yang terputus. Syani'ah itu syana'a, itu artinya ngejek, benci. Nah, baik dengan ucapan ataupun perbuatan ataupun tulisan. Cara melampiaskan, ya, orang melampiaskan benci dengan Rasul itu satu bisa lewat ucapan. Ya, bisa lewat ucapan. Kemudian ya contoh ucapan itu apa? Muhammad itu maniak seks. Itu istrinya 11. Oke, istrinya 11. Jawabnya gampang. Loh, kalau istrinya Nabi Muhammad 11 kamu jelek-jelekin, seharusnya kamu juga menjelek-jelekkan Daud dan Sulaiman. Tolong itu dijelek-jelekin. Kenapa? Daud itu istrinya 1000, Nabi Sulaiman istrinya 100. Rasul hanya 11. Kenapa Rasul dijatuhkan? Tapi mereka enggak tahu. Ternyata begitu diselidiki, ternyata ucapan-ucapan itu dari Yahudi, Pak. Yahudi mah nggak berani menjelek-jelekan Nabi Daud, Nabi Sulaiman, itu rajanya. Ya, kemudian Rasul itu orang radikal, ya, radikal keras gitu ya. Kalau Rasul keras, kenapa Nabi Musa nggak kamu katakan keras? Nabi Musa itu punya syariat. Kalau mau bertobat dulu gimana cara taubatnya, Pak? Bunuh diri. Tuh surat Al-Baqarah ada itu. Suruh bunuh diri. Nah, kita kalau taubat ya, istighfar terutama. Rasul apa lagi? Ya terutama mania seks itu, Pak, yang suka dihembus-hembuskan. Kemudian itu ucapan. Kemudian tulisan, Bapak Ibu masih ingat karikatur? Ya, karikatur beberapa tahun yang lalu, Rasul kanan kiri ada perempuan gandeng, di perutnya ada pedang, di kepalanya ada bom, ditulisi Muhammad. Ya, itu berarti benci dengan Rasul. Kemudian juga dengan perbuatan itu ya, dia bisa melakukan banyak hal. Maka orang-orang yang seperti itu, Bapak Ibu, orang yang terputus dari Rasul, terputus dari syafaat, terputus dari telaga, udah, dan nggak diakui oleh Rasul sebagai umatnya. Nah, ini makna yang ketiga. Sehingga nikmat Allah yang diberikan kepada Rasulullah SAW itu nanti akan dirasakan oleh umatnya. Kalau ada yang membenci, ya orang nggak akan merasakannya. Ya misalnya begini, ibu, bapak, saya punya, mohon maaf nih, misalnya saya ini orang kaya, uang saya ini triliunan, misalnya triliunan. Nah, biar bapak ibu kecipratan uang saya gimana caranya? Saya punya banyak triliunan, duit saya tuh triliunan, Pak. Dan kebetulan misalnya saya orang baik. Biar bapak ibu dapat duit dari saya gimana caranya? Dekat sama saya, baik-baik sama saya.
Ya baik-baik sama saya. Boleh pakai kertas, boleh langsung, boleh pakai WA. Saya buka HP saya.